Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya dan selalu menjaga kesehatannya. Bagi hari ini yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan kalian istirahat dulu saja ya. Dan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 dan 6. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan berdoa dulu. Kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah sudah kita baca doanya. Sekarang yuk kita mulai simak video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silahkan. Nah, sekarang siapa yang suka bermain? Pasti semuanya suka bermain ya. Nah, permainan itu banyak sekali. Dan bisa kalian lakukan sendiri atau bisa kalian lakukan bersama teman-temanmu. Nah, sekalian kemarin kita sudah belajar keberagaman dari agama, dari karakteristik individu, atau dari asal daerah. Nah, sekarang keragaman juga bisa dilihat dari permainan. Pasti di antara kalian ada yang suka permainannya dan disukai sama, ada juga yang menyukainya berbeda. Seperti yang perempuan misalkan suka bermain lompat tali, laki-laki suka bermain bola. Nah, itu juga pasti mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Tapi ada juga pasti yang sama permainan kesukaannya. Nah, di sini sudah ada contoh 3 permainan. Yang pertama, permainan boy-boyan. Di situ dia menggunakan pecahan keramik ya. Pecahan keramiknya nanti dilempar dan itu bisa kalian lakukan bersama teman-temanmu dan membutuhkan banyak orang. Yang kedua, di situ ada lompat tali. Nah, lompat tali juga bisa kalian lakukan bersama teman-teman atau bisa kalian lakukan sendiri di rumah, main sendiri itu juga bisa ya lompat tali. Dan yang ketiga yaitu gobak sodor atau galaksin. Nah, itu juga termasuk permainan yang bisa kalian lakukan bersama teman-temanmu, mau laki-laki atau perempuan. Dan masih banyak lagi permainan-permainan yang bisa kalian mainkan sendiri ataupun bersama-sama. Dan pasti mempunyai keragaman permainan kesukaan yang berbeda antara teman-temanmu. Nah, sikapku terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Yang pertama, menghargai permainan kesukaannya. Yang kedua, tidak mengejeknya. Yang ketiga, tidak memaksa temannya untuk menyukai permainan tertentu. Yang keempat, tetap bermain dengan rukun. Yang kelima, selalu menjaga persatuan. Jadi walaupun permainan kesukaan kalian berbeda, kalian masih bisa bermain bersama atau kalian bisa mencoba permainan temanmu yang disukai ya. Walaupun kalian misalkan nggak suka permainan itu, tapi kalian masih bisa bermain dengan temanmu. Jadi kalian tidak menghalangi untuk kalian tetap terus berteman dengan temanmu walaupun permainan kesukaan kalian berbeda. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan cerita tentang semut dan belalang. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya, Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada apa? Bisa saya bantu, teman? Emang kamu teman aku? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak mau akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Nah, ini adalah percakapan ya. Di situ ada obrolan, ada si Lala, ada Mumut dan ada juga Kribo. Nah, tadi kan sudah lihat ya percakapan atau dongengnya. Nah, sekarang kita lihat nih ada kalimat dan kata sapaannya. Pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cari kata sapaannya dan kalimatnya seperti apa. Nah, tadi ada kalimatnya tuh. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Nah, kata sapaannya apa?
Ya, kata sapaannya Mumut ya, bukan Lala tapi Mumut. Kenapa? Karena kamu mau kemana Mumut? Nah, dia bertanya kepada Mumut. Dia berbicara kepada Mumut. Nah, atau juga bisa juga kamu. Ada kata kamu ya, kamu atau Mumut itu juga boleh. Tapi Mumut saja juga sudah bisa, sudah benar. Nah, yang kedua, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala, kata Mumut. Nah, yang kedua kata sapaannya yaitu Lala, karena dia berkata kepada Lala ya, berkata kepada Lala. Yang ketiga, ada yang bisa saya bantu teman, kata Mumut. Nah, di situ dia berbicara kepada siapa? Berbicara kepada teman ya. Ada yang bisa saya bantu teman? Nah, itu dia bertanya kepada temannya, atau dia berkata kepada temannya, yaitu ada berarti kata sapaannya yaitu teman. Yang keempat, hati-hati di jalan Mut, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya, kata Lala. Nah, di situ kata sapaannya Mut, karena si Lala berbicara kepada si Mut atau si Mumut ya. Tapi di situ Mut juga boleh, Mumut juga boleh. Nah, yang kelima, iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, kata Mumut. Nah, yang terakhir juga pasti tahu ya kata sapaannya yaitu Lala, karena dia berbicara kepada Lala. Dan semoga kalian bisa tahu ya sekarang ya kalimat sapaan sama kata sapaannya. Jadi jangan sampai salah menentukan kata sapaan dari kalimat percakapan atau kalimat sapaan. Nah, sekarang coba nih nomor 1. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kenapa usah 1/3? Coba. Pak Tony itu menangkap seekor. Seekor itu berarti apa? Satu ya, 1 ekor. Seekor itu 1 ekor. Nah, berarti 1/3. Kenapa 3 Ustazah? Karena di situ rusanya ada 3. Pastikan sudah bisa ya. Nah, nomor 2, Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Kenapa Ustazah? Karena seekor itu 1, kelincinya ada 2, jadi 1/2. Nah, sekarang nomor 3, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan seekor. Masih ingat kalau seekor berapa? Ya, 1. Jadi 1/4. Kenapa 4? Karena ayam di situ ada 4. Jadi 1/4. Nah, yang terakhir nomor 4, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa usah 1/2? Karena ditanya banyaknya kucing abu-abu. Nah, di situ gambar di situ ada kucing abu-abu, ada berapa ya? Ya, ada 1. Jadi 1/2. 2-nya dari mana? Karena kucingnya ada 2. Dan yang 1 dari mana? Karena kucing abu-abunya cuma 1 ya. Jadi semoga kalian bisa menyelesaikan soal seperti ini. Jadi kalian bisa amati dulu gambarnya sama baca soalnya baik-baik agar kalian bisa mengerjakan pecahan tersebut. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih gambar di sini. Nah, di sini gambar ayam ya. Nah, ayam ini adalah sebuah celengan ayam. Nah, atau juga bisa dibuat patung karena bagus ya di situ. Jadi bisa juga dibuat patung atau dibuat celengan. Nah, karya ini terbuat dari tanah liat, dari bahan alam yaitu tanah liat. Nah, ini merupakan karya 3 dimensi. Kenapa khususnya karya 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan. Bisa juga ada isinya ya, karena bisa dimasukkan uang di dalamnya. Nah, itu juga termasuk karya 3 dimensi. Jadi ada isinya di situ. Nah, di sini kalian ada sketsa. Jadi kalau sebelum kalian membuat patung atau membuat karya 2 dimensi, membuat gambar, pasti kalian harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Atau membuat gambar yang belum jadi ya, atau masih hitam putih, masih abu-abu. Nah,
Nah, bagaimana cara buat sketsanya? Gampang sekali. Nah, di sini ada membuat sketsa gambar apa ya? Gambar kupu-kupu. Sekarang kalian bisa simak cara membuat gambar sketsanya. Alhamdulillah, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak materinya Ustazah. Dan Ustazah mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata di videonya Ustazah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik Ustazah selanjutnya. Dadah.